Masih SD. Dikirim surat dengan penggaris. Itu kakak tahu saya dikirimkan penggaris. Saya senang sekali. Karena saya sendiri yang punya tuh kakak. Oh gitu. Teman-teman yang lain gak ada yang punya penggaris. Iya kayak begitu di sekolah. Jadi saya senang. Saya pamer-pamer ke anak-anak. Perubahan yang saya rasakan tuh awalnya kayak saya tidak tahu apa-apa. Iya. Tapi sejak ikut WVI saya mengetahui banyak hal dan saya mengetahui ternyata di Wamena tuh anak-anak Wamena tuh memiliki banyak kekurangan yang harus dilengkapi gitu kak. Jadi seperti kekurangan kayak kesehatan juga untuk anak-anak Wamenanya mungkin dokter anak di Wamena tuh banyak kak. Bukan banyak tapi ada. Tapi tidak banyak. Oke. Halo sahabat WVI dimanapun Anda berada, welcome to Wahana Visi Indonesia's podcast Our Days to End Child's Poverty. Bersama dengan saya Becky Tumewu, Hope Ambassador WVI. Sahabat-sahabat WVI dimanapun nih ya, senang sekali saya ingin berbagi cerita terlebih dahulu. Saya itu sudah 20 tahun lebih menjadi orang tua sponsor di Wahana Visi Indonesia. Saya seneng banget loh menjadi orang tua sponsor di WVI ini. Kenapa? Karena saya tahu saya bisa membawa perubahan dan memberikan efek yang baik, positif untuk anak-anak di pelosok Indonesia di daerah layanan WVI yang membutuhkan betul support dari kita-kita ini. Jadi sahabat-sahabat WVI juga bisa loh menjadi seperti saya, menjadi orang tua sponsor, oke? Nah, itu adalah hal pertama. Hal kedua, saya senang menjadi orang tua sponsor WVI karena saya bisa loh kapan saja mengunjungi anak sponsor saya. Tentunya dengan biaya sendiri ya, ingat ya. Jadi bukan traktirannya WVI, tapi membiayai perjalanan itu sendiri. Kenapa? Kadang-kadang kita perlu loh mengunjungi anak sponsor kita untuk memberikan semangat kepada mereka, menunjukkan bahwa ada yang peduli secara langsung kepada mereka, dan juga kalau buat saya pribadi, saya merasa sangat terberkati bisa melihat perkembangan mereka secara langsung. Nah, bagaimana caranya? Tentunya bisa diatur dengan tim dari Wahana Visi Indonesia. Nah, yang ketiga, kegiatan ini bisa membuat hati saya kembang kempis saking senangnya dan penuh dengan sukacita melihat anak-anak sponsor WVI yang sudah pada mulai menetas nih menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan. Kalau sahabat WVI sudah pernah lihat episode sebelum ini, ada tamu podcast saya waktu itu adalah Dr. Egy. Nah, Egy ini dari Merauke loh. Kemudian saya pernah bertemu dengan Nuria dari Sambas, sudah menjadi seorang ilmuwan juga. Kemudian ada Michelle, sudah menjadi pramugari. Kemudian ada waktu itu saya ingat Ginetoy sudah pernah menjadi bahkan tim kepresidenan, kemudian sekarang mengabdi di Bank Papua. Luar biasa loh, seneng banget ngelihat bahwa anak-anak ini bisa menjadi yang seperti tadi saya sampaikan, pribadi-pribadi yang sangat membanggakan dan membangun prestasinya sendiri. Oke, nah kali ini saya kedatangan tamu yang tidak kalah membanggakannya dan masih punya harapan masa depan yang begitu luar biasa yang menanti ya. Siapakah dia? Dia adalah seorang anak perempuan dari Wamena. Wamena ini adalah daerah pegunungan tengah di Papua ya, pegunungan tengah Papua, dan dia adalah seorang anak yang memang menerima manfaat dari program sponsor anak. Nah, jadi tamu saya ini melihat
ya pernah melihat pertolongan petugas medis untuk anak dan masyarakat di desanya. Kemudian dia memiliki harapan dan mimpi bahwa suatu hari nanti dia juga bisa nih ya berkontribusi untuk memberikan bantuan medis dan pertolongan untuk anak-anak di desanya. Nah, kemudian yang luar biasa lagi, dia mendapatkan program beasiswa untuk menuntut ilmu dan kuliah kedokteran di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ih, luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat tamu saya, namanya Maggie. Hai Maggie. Halo Kak. Aduh, kamu Maggie, nama lengkapnya apa ya? Nama lengkap saya Maggie Eudia Gombo, Kak. Oh, oke. Dari Wamena. Iya, betul Oke, sekali, aduh Kak. seneng banget Maggie ketemu kamu. Kamu umur berapa? Sekarang sudah 18 tahun. Sekarang Kak. sudah 18 tahun. Kemudian sekarang kamu kuliah semester 1 ya? Iya, Kak. Di mana? Di UPH, Kak. Di UPH, aduh luar biasa, UPH Jakarta. Oke, nah Maggie, kita mau kenal lebih dekat nih sama Maggie. Coba ceritain tentang Maggie seperti apa? Saya, Kak, dari SD sampai SMA itu di Wamena. Jadi ini pertama kalinya sekolah di luar. Oke. Pertama kali datang ke Jakarta juga. Iya, Kak, di luar kota. Oke. Saya anak terakhir sih, Kak, anak Oke. bungsu dari 3 bersaudara. Terus itu aja sih, Kak. Bapak ibu masih Ya, ada? kalau ayah saya sudah meninggal Oke. tahun ini. Oh, baru dong Iya, ya? baru Kak. Oke. Kalau mama yang udah masih ada. Masih ada. Oke, jadi sekarang kakak-kakak di mana? Kakak-kakak yang pertama udah berkeluarga. Oke. Terus yang kedua masih bekerja, Kak. Tapi di Wamena. Iya, semuanya di Wamena. Oke. Nah, Maggie, boleh nggak ceritain apa sih kita ini ya masuk ke cerita tentang isu anak nih, ya. Kak. Isu anak, wah kayaknya Maggie langsung semangat gitu kan. Karena Maggie juga masih masih mewakili anak-anak. Oke. Isu anak yang waktu itu terjadi di sekelilingnya Maggie. Oke, Kak, isu anak yang waktu itu terjadi di sekelilingnya saya sih, yang pertama tuh isu anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan yang merata gitu, Kak. Jadi kayak ada anak-anak yang tinggalnya di pinggiran-pinggiran kota gitu. Jadi dapat pembelajarannya tidak merata. Jadi kayak ada anak-anak yang contohnya kayak sudah kelas 3 SD, 4 SD, tapi kayak mereka belum bisa terlalu lancar membaca gitu. Iya, jadi masih ketinggalan ya. Oke. Itu yang masih sampai sekarang sih, Kak. Masih ya sampai sekarang. Tapi faktornya juga belum jelas sih. Baru kakak mau tanya. Aku dipanggil kakak sama Maggie. Baru mau bilang, Maggie kamu boleh panggil aku Bu Bektum atau Bu Bek, tapi kayaknya Maggie enak manggilnya kakak ya. Asik. Kakak Becky ya. Oke, Maggie, baru saya mau nanya loh sebenarnya. Kenapa ya kira-kira yang Maggie tahu gitu, kenapa masih ada problem ini gitu di anak-anak Wamena gitu, bahwa mereka tidak lancar membaca padahal sudah duduk di kelas 3. Iya, betul, Kak. Itu mungkin mau bilang guru-gurunya juga, tapi pasti kan guru-gurunya juga punya alasan tersendiri tuh. Betul kan, Kak, dengan kondisi mungkin kondisinya juga mungkin menurut mereka kurang nyaman gitu. Jadi bisa kayak begitu sih, Kak. Oke. Tapi anak-anak ini apakah mereka pergi ke sekolah tiap hari atau tidak teratur? Mereka pergi sekolah, Kak. Tiap hari? Iya, mereka pergi. Tapi kondisi mungkin karena kondisi lingkungan juga yang kurang ini. Jadi
mereka hanya pergi terus pulang, main-main di sekolah. Main-main, jadi keasikan main lupa belajar ya. Oke, berarti mesti ditemukan gimana nih caranya supaya mereka juga bisa sambil bermain tapi juga belajar supaya membacanya lancar ya. Iya betul Kak. Tapi ini yang bukan yang tinggalnya yang di pinggiran-pinggiran kota gitu Kak. Jadi perbedaan pendidikan anak-anak yang sekolahnya di kota sama yang di pelosok. Jadi ini lebih khususnya untuk yang di pelosok ya. Kak, gitu. Dan sebenarnya WVI udah punya nih kampanye tersendiri untuk kegiatan membaca ini ya, untuk literasi supaya lebih merata di Indonesia, terutama di Papua. Oke. Nah, terus Maggie waktu itu ketemu WVI gimana tuh ceritanya? Ih Kak, ceritanya tuh panjang sekali. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ceritain aja. Oke. Jadi Kakak ceritanya tuh gini. Ya. Dari awal saya SD kelas 1. Dari awal saya SD kelas 1 tuh udah mulai ikut WVI. Oh oke. Itu berarti awal SD kelas 1 umur 7, 6. Masuk 7. Masuk 7. Oke. Udah ikut WVI. Dari situ tuh kayak dulu di desanya kita tuh kalau ada acara-acara tuh kayak rame kan Kak. Jadi ini ada dari kakak-kakak WVI tuh kayak ada apa ya? Jadi kayak datang gitu bikin Kak. acara. Ada biasanya di itu tuh di Posyandu atau iya kan? Iya betul Kak. Ini acaranya di kantor desa. Oh kantor desa. Oke. Jadi kakak-kakaknya datang, terus kakak-kakaknya kayak ajak gitu, ayo. Jadi kita semua rame-rame, pergi gitu kan. Seru nih seru gitu kan. Kakak. Ya. Jadi kita pergi, kita main bersama. Terus langsung kakak-kakaknya bilang gini, nanti datang lagi ya gitu. Begini kita datang, langsung tambah seru Kakak, karena setiap kita datang tuh pasti dibagi tas. Kalau tidak tas pasti tumbler. Kalau tidak tumbler nanti kotak makan. Oke. Jadi kalau itu tuh kalau misalkan kita kumpul-kumpul tuh kakak WVI datang, itu pasti anak-anak situ bilang gini, ayo kita mau dapat tumbler gratis ayo. Seru sekali. Dipakai tidak? Iya Kakak dipakai kan? Supaya mengurangi sampah juga kan? Iya betul Kak. Jadi kita pergi kumpul-kumpul, pasti baru kalau kita sudah setelah itu pasti kita disuruh gambar. Terus kita disuruh tulis-tulis surat. Iya. Baru kita dikumpulkan. Punya banyak sekali kegiatannya Kak. Bahkan waktu itu kita sempat dikumpulkan gitu. Terus kita diajar Kakak, kita diajar membaca, menulis. Baru nanti pulangnya tuh kayak kita sama-sama kita dikasih bubur kacang hijau, burain. Jadi kayak kita semua rasa, ayo kita ikut seru gitu Kakak. Oke. Jadi Kakak itu berjalan sampai dari SD sampai SD kelas 6. Pokoknya ikut Kakak. Pokoknya ikut terus Kakak. Ikut terus sampai SMP kelas 2. Ini SMP kelas 3, SMP kelas 3 yang mulai ini Kak. Jadi kakak-kakak WVI dari Wamena itu kayak ada bikin program gitu Kak. Jadi nama programnya tuh program Labewa. Lagu dan belajarnya anak Wamena. Oh wow, so nice. Kemudian jadi langsung saya kayak langsung berpindah begitu ikut program Labewa lagi Kak. Jadi program itu kayak anak-anak Wamena tuh menyiar gitu Kak. Menyiarnya tuh biasanya tuh nanti ada narasumber. Gitu. Baru topik-topiknya tuh menarik. Pokoknya tentang wawasan-wawasan gitu Kak. Iya. Jadi kamu jadi penyiar juga? Iya Kak. Kayak Kakak Becky dong. Iya, tapi Kakak Becky lebih lincah. Lebih lincah kayak Kakak Becky. Aduh, iya umurnya Kakak Becky udah banyak. Jadi pasti lebih lincah. Bukannya mestinya masih lebih muda, lebih lincah ya. Ini kalau sudah jadi nenek nanti jadi Nelly. Nenek lincah. Oke Maggie. Terus. Oh jadi penyiar Maggie. Iya Kakak. Jadi sebenarnya yang pas ikut jujur sih Kakak, yang pas ikut kegiatan yang WVI yang kita hanya menulis itu kayak tidak terlalu ini, tapi sejak ikut Labewa itu baru saya kayak tahu semuanya tentang hak anak, terus tentang kita sebagai anak itu harus begini begitu itu baru saya mulai itu. Jadi itu ada pengetahuannya iya, masuk. Kakak, betul pengetahuan. Jadi kayak mulai belajar, oh ternyata anak begini. Terus ada kakak-kakak di Wamena, kakak-kakak WVI, ada Kak Joko, terus Kak Eva, Kak Niko, pokoknya ada kakak-kakak. Jadi kayak mendampingi Kakak. Jadi kakak-kakaknya tuh kayak mengajar. Jadi kita sebagai anak tuh kita bukan hanya ini, kita punya hak-hak ini. Jadi langsung kita, oh jadi kita punya ini, kita harus begini, kita tidak boleh begini. Anak-anak tuh sebenarnya harus begini gitu. Oke. Terus terbuka, jadi itu yang langsung
membuka sapu ini, oh berarti kita begini, oh berarti di Wamena ini kekurangan, oh anak-anak butuh ini itu yang langsung saya berpikir, oh berarti anak-anak kekurangan, oh di Wamena anak-anak kurang ini, tuh yang langsung saya mau jadi dokter gitu. Oke, nah ini bagus nih, ntar dulu ya, kita pelan-pelan nih satu-satu nih. Tapi berarti Maggie transformasi yang seperti apa, yang perubahan baik yang seperti apa yang Maggie benar-benar rasain dari pendampingannya WFI? Yang perubahan yang saya rasakan tuh gini Kak. Jadi dari WFI itu dari WFI kakak. Iya sayang. Gimana? Perubahan yang saya rasakan tuh awalnya kayak saya tidak tahu apa-apa. Tapi sejak ikut WFI saya mengetahui banyak hal, dan saya mengetahui ternyata di Wamena tuh anak-anak Wamena tuh memiliki banyak kekurangan yang harus dilengkapi gitu Kak. Jadi seperti kekurangan kayak kesehatan juga untuk anak-anak Wamenanya. Mungkin dokter anak di Wamena tuh banyak Kak. Bukan banyak, tapi ada tapi tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Iya, jadi terbatas kayak nih. terbatas Padahal yang sekali. butuh banyak. Banyak gitu Kak. Dari situ jadi dari sini saya belajar, oh berarti saya harus begini. Itu yang Kak saya memutuskan, oke saya jadi dokter anak. Amin Kak, amin kan. Amin dong, amin. Kalau udah jadi udah masuk semester 1, aduh itu sih tinggal pelan-pelan melangkah semester 2, semester 3, semester 4 sampai nanti selesai, kemudian koas, kemudian aduh kamu pasti kamu jadi dokter. Tenang Maggie, yang penting tetap fokus, belajar, lakukan yang terbaik ya. Itu adalah tanggung jawabnya Maggie sekarang. Siap, terima kasih Kak. Pasti. Kakak Becky doain terus ya. Siap, Nah berarti kalau dilihat dari kebutuhan, kemudian Maggie merasa terinspirasi, aduh aku mau jadi dokter, karena bisa dilihat dokter anak nih kurang gitu ya. Padahal di Wamena anak-anak banyak, ya toh. Nah Maggie sampai saat ini ya, Maggie udah punya motivasi yang luar biasa, cita-cita yang begitu juga bagus, kemudian jalannya udah mulai ada, terbuka. Nah, menurut Maggie, sosok siapa sih yang paling berperan gitu di dalam hidup Maggie hingga saat ini? Yang berperan pertama Tuhan Kakak. Tuhan, luar biasa. Ini pasti jadi dokter anak ini. dengan dukungan dan selalu Tuhan yang bawa dan jaga. Satu Tuhan. Kemudian kedua keluarga. Kakak, yang ketiga lingkungan yang memang mendukung saya sekali Kakak. Lingkungan yang mendukung. Ini betul, penting ya. Betul, Kakak, jadi Tuhan jangan lupa selalu bersyukur dan berdoa, memohon bimbingan, kekuatan, karena Tuhan yang kasih semua tuh. Betul, di saat manusia sudah tidak lagi bisa berkuasa apa-apa, hanya Tuhan yang pasti akan tolong kita. Betul ya? Betul, Kak. Nah, kemudian keluarga dan lingkungan. Betul, Kak. Tapi kalau teman-teman Maggie di sekitar Maggie gimana? Aktivitas mereka seperti apa? Kak, itu aktivitas mereka sih, mereka mungkin Kakak, menurut saya juga bingung. Mereka tuh kayak Kakak, lebih ini begitu Kakak, pergaulannya yang kurang baik gitu Kak. Nah kalau Maggie bilang kayaknya pergaulan kurang baik deh, terus apa yang menjadi akibat dari pergaulan yang kurang baik? Jadi kayak Kakak, pergaulan kurang baik dari mereka merasa tuh kayak sekolah itu kayak tidak terlalu penting. Gitu ya Kak, karena mungkin pengaruh pergaulan. Jadi mereka lebih senang yang kayak kongko gitu, main-main saja, senang-senang gitu ya. Oke. Iya. Nah, Maggie, ini Kak Becky juga pengen tanya ya, karena kan Kak Becky udah keliling juga bareng WFI gitu. Bahkan terakhir Kakak pergi ke Biak. Wih Kakak, gaul sekali. Udah pergi Biak, cuman belum pergi nih ke Wamena nih, karena kan masih ada belum momennya belum pas ya untuk datang ke Wamena. Tapi kalau menurut Maggie, apa sih permasalahan yang paling, kalau Maggie ibaratnya ngelihat, wah ini nih yang nomor 1 mesti diberesin gitu. Apa permasalahan di Wamena yang pengaruhnya bisa sampai ke
anak-anak? Pengaruh yang pertama yang kayak tadi pergaulan kan? Iya Kak. Pergaulan yang memang harus terus dikasih sosialisasi ya. Iya Kakak. Okay. Sama mungkin menurut saya Kak, sosialisasi ke orang tuanya. Ke orang tua anak-anak. Karena semuanya jadi orang tua. Betul. Karena di Wamena juga di lingkungannya saya ya Kak, tidak tahu di lingkungan orang lain karena banyak ada anak-anak juga yang pernikahan dini gitu Kak, masih anak-anak menikah. Jadi itu saya juga bingung faktornya kenapa, bisa jadi mungkin karena orang tua atau karena anaknya. Jadi kayaknya, tapi kalau karena anaknya kan pasti orang tuanya tegur. Betul. Jadi kayak lebih sosialisasi ke orang tuanya sih. Nah, ini nih kita sosialisasi dan edukasi juga ya, sahabat WFI. Jadi ya Maggie, kalau kita sebut dia sebagai pernikahan dini, itu kan kayak termaafkan ya. Oh, pernikahan dini. Nah, sekarang supaya lebih galak kedengeran dan menjadi pusat perhatian, pernikahan usia anak. Nah, betul Kakak itu. Pernikahan usia anak. Karena sebenarnya anak-anak tuh tidak sepantasnya menikah. Betul, karena Kak. Masih anak, ya kan ya? Iya, betul. Nah, Kak. jadi kelihatan bahwa permasalahan di penjuru negeri kita ini, ya Papua termasuk, ini adalah yaitu tadi pernikahan usia anak. Padahal mestinya namanya anak, ya kan? Masa betul, menikah, Kak. Apalagi nanti anak-anak punya anak. Iya, betul sekali, Kak. Belum layak, semuanya tidak ada kesiapannya, betul ya? Betul sekali, Kak. Jadi bagus nih, nanti dokter anak Maggie bisa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada orang-orang semuanya supaya bisa lebih memperhatikan tadi ya yang dikatakan bahwa kan dari orang tua juga kan, anak-anak bisa menikah pasti ya karena seizin orang tua gitu ya, dorongan orang tua juga. Oke. Maggie pernah ketemu orang tua sponsor? Pernah Kak, satu kali. Datang orang tua sponsornya? Waktu itu lewat Zoom Kakak. Oh, lewat Zoom. Iya. Oke. Nah, gimana perasaan Maggie waktu itu? Kakak senang sekali karena awal sekali itu waktu itu dikirim surat. Itu ingat waktu kelas masih SD Kakak. Oh, masih SD. Dikirim surat dengan penggaris. Itu Kakak tahu saya dikirimkan penggaris. Saya senang sekali. Karena saya sendiri yang punya Kakak. Oh, gitu. Teman-teman yang lain gak ada yang punya penggaris. Iya, kayak begitu di sekolah. Jadi saya senang, saya pamer-pamer ke anak-anak. Iya, saya punya penggaris ini. Baru penggarisnya tuh kayak unik-unik, ada hewan, ada huruf-huruf. Yang satu set kali yang lengkap gitu ya. Iya, yang satu set yang lengkap satu kali Kakak. Baru jadi, itu pertama kali ketemu itu pertama kali jumpa lewat Zoom secara online. Iya Kakak, yang pertama kali yang pas SD itu lewat surat. Oh, lewat surat. Iya, Oke. Yang kemarin ini yang lewat Zoom. Bapak Abraham. Pak Abraham. Iya. Aduh. Jadi senang sekali Kakak akhirnya bisa ketemu. Betul. Oke, ngobrol apa itu? Ketemu sama Pak Abraham. Ngobrol banyak hal sih, tanya kabar Kakak, tanya kabar. Setelah tanya kabar Bapak Abraham waktu itu pas mau daftar kuliah kan Kak. Jadi Bapak Abraham kasih saran, kamu masuk ini gitu. Bapak Abraham juga kasih, kamu masuk ini gimana gitu. Jadi kayak dapat pengarahan atau dapat pendampingan juga ya. Iya, dapat nasihat ya Kak. Oke. Nah, balik lagi nih Maggie. Yang Maggie rasakan kan Maggie tadi sudah cerita bahwa dari Maggie SD kan ya, usia SD ketemu sama WFI pertama kali, kemudian dapat orang tua sponsor Bapak Abraham yang mengawal bahkan sampai SMP ya. Nah, tapi dalam menjalani keseharian sebagai seorang murid ya sekolah, apa kendala yang Maggie rasakan juga? Kendala yang sepanjang ini Kakak. Kendala dalam sekolah tuh mungkin tantangan gitu. Tantangannya tuh kurang memanajemen waktu dengan baik sih Kak. Oke. Kenapa bisa begitu? Itu Kak. Mungkin karena pengaruh apa ya Kak? Mungkin pengaruh membuang-buang waktu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan gitu. Oh, Contohnya tuh kayak malas-malasan Kak. Tapi itu parah ya Kak. Iya. Tapi semakin kesini kayak semakin ke kuliah nih sadar, buat apa lagi yang pas kuliah di sini tuh Kak. Itu semakin sadar, percuma kayak buang-buang waktu. Rugi sekali buangin lebih kerja ini. Sampai sekarang mata kuliah apa yang paling favorit?
favorit yang sekarang sih first aid, Kak. First aid? Iya, Kak. Oke. Jadi pertolongan pertama tuh iya, ya first Kak. aid ya? Soalnya seru. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal first aid, apakah pernah punya pengalaman dulu masih di Wamena? Tidak sih, Kak. Tidak. Jadi baru belajar di sini. Baru belajar di sini. Iya, Kak. Apa yang bikin kamu happy dan seneng banget sama si first aid ini? Soalnya kayak langsung praktik gitu, Kak. Jadi kayak lebih tidak teori aja, langsung praktik. Jadi kayak senang bisa langsung praktik. Oke. Jadi kayak seru, Kak. Iya. Jadi bisa langsung nggak bikin bosan ya? Iya, betul. Belajarnya ya. Iya, belajarnya tidak teori-teori saja. Oke. Yang paling sebel apa? Pelajaran apa? Aduh, Kak. Yang paling susah, bukan sebel deh. Iya, ini Kak. susah banget gitu. Apa? Sejauh ini biochemistry sih, Kak. Biochemistry. Aduh, pasti kalau kakak pun masuk kelas itu susah. Bisa Maggie lebih ngerti, gampang daripada kakak ya yang lincah ini. Biochemistry. Kenapa? Karena banyak istilah-istilah asing atau ada hitungan-hitungan tersendiri atau gimana gitu? Soalnya kimia-kimianya kimia dicampur biologi, jadi kayak tambah ribet begitu, Kak. Tambah ribet. Iya, Kak. Oke, tapi senang. Iya, tapi jalani. Tapi senang ya, betul, Kak. Oke. Nah, jadi Maggie ada cerita unik lagi nggak? Mau dibagi di sini? Terus, Kak, yang pertama tuh yang tadi itu, yang kedua tuh beradaptasi karena ini pertama kali tinggal di asrama kan, Kak. Tapi deket kampus berarti? Dekat sekali, Kak. Dekat sekali, jalan kaki. Asramanya di atas, turun lift aja, Kak. Oh gitu. Iya. Aduh, enak banget. Oke. Kak, enak sekali. Oke, jadi apa yang Maggie pelajari? Apa yang harus disesuaikan di hidup di asrama? Iya, Kak. Jadi kan pertama kali tinggal di asrama kan, Kak. Jadi kayak waktu ini harus bangun, ini harus ini, baru waktunya ini. Jadi kayak pertama awal datang tuh kayak pusing sekali, harus ini kesini. Tapi udah berjalan ternyata hanya ini saja, gampang lah. Mulai dari sampai sekarang mulai bisa. Oke, baik. Nah, jadi Maggie, kira-kira kalau ke depan ini apa harapannya Maggie untuk anak-anak di Wamena? Khusus untuk anak-anak di Wamena sih, Kak, itu kayak kalau mau belajar tuh belajar baik-baik. Terus kalau mau capek kok cita-cita tuh raih saja. Kalau kok berkat tuh pasti Tuhan kasih gitu, Kakak. Iya. Terus setelah aku dapat kok cita-cita tuh datang kembali bangun Wamena. Karena kalau bukan kita yang bangun daerah itu siapa lagi? Aduh, bagus banget. Dan pemikiran ini mestinya dimiliki oleh setiap anak negeri ya, betul ya? Anak bangsa mesti nih kalau kayak gini semua anaknya kayak Maggie, pikirannya kayak Maggie, kayak Egy dan teman-teman yang lain semuanya. Aduh, maju deh Indonesia. Dan ibaratnya pemerintah tidak hanya kita berharap pada pemerintah saja, tapi kita semuanya bisa menjadi bunga-bunga harapan yang bisa memajukan ya kan daerah-daerah kita masing-masing. Oke. Nah, berarti Maggie, dari tadi kan kita tahu Maggie pengen jadi dokter anak, tapi kemudian apa yang Maggie rencanakan ke depan? Maggie, kamu tuh dapat beasiswa full loh sampai koas, bener ya? Iya, Kak. Sampai koas. Nah itu kok jangan main-main kan itu, harus betul benar-benar sekali, disiplin, harus jaga ya kan, karena jadi jangan buang-buang waktu. Jangan sampai emak-emak nasehatin ya kan, anak di rumah nggak cukup dinasehatin, udah ya ini anak orang juga kita nasehatin karena kamu udah seperti anak saya kan, saya juga merupakan bagian dari orang tua sponsor, benar ya? Betul, Kak. Jadi Maggie, berarti kan disiplin harus ada, kemudian jangan buang-buang waktu. Kalau bisa ya kan selesaikan secepat-cepatnya. Betul. Supaya bisa langsung praktek nanti koas, bisa ambil spesialis dan lain-lain, betul ya? Betul, tapi Kak. jangan lupa juga Maggie harus menikmati hidup. Jangan lupa siap, bersenang-senang juga. Kalau ngelihat Maggie gini udah sampai saat ini, kalau kakak
percaya dan punya keyakinan bahwa Maggie pasti bisa mewujudkan cita-cita Maggie dan kembali ke Wamena untuk membawa perubahan. Amin. 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 Oke, jadi Maggie, selamat melanjutkan ya tugasnya Maggie, belajar ya. Capai cita-cita yang setinggi bahkan langit pun tidak bisa menjadi batasannya. Amin, betul ya. Kak. Jadi nanti ketemu lagi. Waduh, Maggie udah semester berapa? Pokoknya kakak Becky ikut bangga. Oke, terakhir ya, apa yang Maggie mau sampaikan kepada anak-anak Wamena? Untuk anak-anak Wamena, semangat terus ya, jangan terlalu mudah dengan pergaulan yang tidak baik. Kamu harus semangat, belajar baik-baik. Mungkin itu saja sih, Kak. Itu ya, jangan singkat, padat, jelas ya. Betul. Pokoknya jangan sia-siakan kesempatan atau hidup yang Tuhan sudah berikan. Betul ya. Betul kita sekali. harus bisa menjadi diri yang baik untuk diri sendiri dan juga berkontribusi kepada orang lain. Oke, terima kasih Maggie. Kakak. Thank you, sukses terus. Jangan Amin, lupa Kakak. selalu berdoa dan Betul bekerja sekali. keras dan nikmati hidup. Ini adalah obrolan saya bersama dengan Maggie yang begitu luar biasa. Artinya apa yang kita lakukan sebagai bagian dari WVI punya banyak sekali program. Bila Anda ingin bergabung bersama dengan Wahana Visi Indonesia, ayo, karena bersama-sama we can end child's poverty ya, dan dengarkan podcast-podcast dengan bintang tamu lainnya di Wahana Visi Indonesia's podcast Our Days to End Child's Poverty. Saya Becky Tumiwu undur diri, sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye.